Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti pembelajaran di siang ini dengan lancar sampai nanti di akhir pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan present dulu. Semuanya masuk ya? Ya, berarti absen hari ini nihil, tidak ada yang tidak masuk. Semoga badan kita yang sehat ini selalu kita syukuri, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan di ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Arsa dari situ saja. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Di tempat duduk siapkan berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh temanmu Eva. Silahkan maju. Kemudian anak-anak berdiri di samping mejanya, di samping kanan meja. Ya. Samping kanan. Berdiri semuanya, berdiri secara tegak ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan yang tegak, hikmat. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Tujuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Anak-anak, lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ini dari Bimo? Wakil Rudolf Supratman. Ya, bagus. Wakil Rudolf Supratman. Kapan pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan? Ini dari Anas? Ya, bagus. 17 Agustus tahun 1945 itu adalah pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Itu pun dinyanyikan dalam belum saatnya, belum hanya instrumennya saja. Nah,
Bagir Supratman adalah tokoh bangsa kita, pahlawan bangsa kita yang telah menciptakan lagu nasional kita, lagu Indonesia Raya, yang di dalamnya berisi semangat perjuangan untuk rakyat Indonesia. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini setelah kita merdeka. Nah, tentu saja kalian pun juga harus semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara belajar dengan tekun, disiplin, bertanggung jawab, kemudian rajin. Karena hanya dengan semangat belajar saja nanti cita-citamu akan tercapai. Kalau kita sembrono, bermain-main ketika kita belajar, nanti dapatnya hanya bermain saja. Apa yang kalian cita-citakan akan muspro nanti, tidak akan capek. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang, semangat belajar sehingga tercapai apa yang kita cita-citakan. Nah, baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran. Yang lingkaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran tersebut, Pak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, masih ingat tujuan pembelajaran kita? Yang pertama apa? Setelah mempelajari tentang lingkaran, anak dapat mengeksplorasi unsur-unsur lingkaran. Dapat mengeksplorasi. Kemudian setelah belajar tentang lingkaran, anak dapat menganalisis tentang lingkaran, dimana kita menemukan titik pusatnya, kemudian jari-jarinya, diameter, apotema, dan lain sebagainya. Masih ingat ya tentang itu, tentang unsur-unsur lingkaran? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menyegarkan ingatan kita, aku akan tanyakan tentang keliling lingkaran. Sebentar. Keliling lingkaran. Nah, kita akan mengulas tentang unsur-unsur lingkaran dari titik pusat ini, kemudian jari-jari, lihat jari-jarinya, OC atau OG atau OA, ini sama jari. Kemudian diameternya yaitu BC, dan busurnya CA. Kemudian tali busur CA di sini atau AO, ya, tali busur CA. Kemudian pembedang CA yang warna kuning. Kemudian julingnya BOA, AOB, ini ada julingnya. Dan apotemanya, ya, ini apotema. Ya. Baiklah.
Setelah kalian memahami tentang unsur-unsur lingkaran, nah, kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran merupakan panjang seluruh sisi lingkaran yang berupa garis lengkung. Lingkaran ya. Ini adalah panjang sisi lingkaran berupa garis lengkung. Putaran ini. Ini adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini berkaitan erat dengan nilai pi. Dan bagaimana nanti apa itu nilai pi? Nah, nilai pi dan berapa nilainya? Nah, untuk mengetahui nilai pi, baiklah Pak Gur akan jelaskan dulu. Kemudian nanti anak-anak mencari informasi, mengeksplorasi dari beberapa lingkaran, bidang datar lingkaran yang dapat kita temukan. Baiklah, kita sama-sama belajar menemukan pendekatan nilai pi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita akan mencari beberapa benda yang ukurannya berbeda. Nah, kemudian anak-anak menyiapkan penggaris dan sudah disiapkan. Kemudian juga benang untuk mengukur kelilingnya. Kemudian ada caranya untuk mengukur keliling benang dari benang tersebut. Anak-anak nanti akan diukur dengan benang yang sudah kalian bawa. Selanjutnya mengukur panjang benang tersebut menggunakan penggaris dan mencatat hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. Berapa nilai perbandingannya? Sementara kamu biasa ke belakang, kamu tidak sini. Jadi langkah-langkahnya yaitu ini sudah disiapkan? Ya, terima kasih. Baik. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Kita bisa.
Nanti akan menyelidiki. Nah, itu dua benda ya. Kamu bisa menyebutkannya di situ apa yang kamu selidiki? Nah, mau menemukan pendekatan nilai pi. Langkahnya pertama, adalah benda dengan permukaan berbentuk lingkaran yang ukurannya berbeda-beda. Sudah siap ya? Oke, kamu ambil 2 atau 3 benda yang akan kamu ukur. Oke. Kemudian nanti kalian akan mengukur baik keliling maupun diameternya. Nah, untuk mengukur diameter, perhatikan ini kelilingnya ya. Diameternya harus mengenai titik pusat. Ini ada titik pusatnya. Nah, ini jadi dari lengkung titik pusat, kemudian sampai ke ukuran bibirnya. Berapa ukurannya? Nama bendanya apa itu? Apa kamu nyumirnya? Ya tutup apa tutup? Tutup toples. Nah, ditulis tutup toples. Ataupun tutup gelas bisa. Atau apa? Gelas, pinggirnya gelas. Pinggirnya gelas bisa. Dengan cara bagaimana? Sama ini. Ini ukur dengan ya, garis tengahnya diukur. Kemudian setelah garis tengahnya, diameternya, kemudian setelah kalian ukur, ditulis di tabel itu. Kemudian gantian diukur kelilingnya dengan menggunakan benang. Nah, ini adalah contoh. Oke. Mengukurnya hati-hati supaya tidak terlepas ya. Hati-hati supaya tidak lepas. Nah, dipegangi, kemudian baru dipotong pas di lingkarannya. Oke, dipegang terus dipotong. Angkanya berapa? Kirinya berapa? Diameternya berapa? Tidak, jadi keliling per diameter. Keliling dibagi diameter. Ya, ditulis. Oke, setelah mendapat keliling dari ini lingkaran gelas ini, kemudian diukur panjangnya berapa. Ukur di belakang garis. Ya.
ini lebih jelas. Panjangnya 23 cm. Kemudian kelilingnya tadi diameternya tadi 7,5. Nah, kalian dapat mencari daya lain. Silakan kemudian benang lain silakan diukur pakai benang dan juga benang. Berapa? Iya, hasilnya berapa? Ya? Ini diletakkan di sampingnya. Iya. Yang satu memegang, yang lain membantu gitu. Sebenarnya. Ini dibagi diameter. Yeah.
3,9 mati titik 1 dibagi 12 dibagi. Nah, berapa? Pakai decimal atau bisa biasa bisa. Dibagi 12 kira berapa? 3 lebih sedikit. 12 kali 3 udah 26. Kemudian ini bisa 4. 3,6 21 dibagi 6 kan 3 masih bisa 3 dibagi 3 berapa? 3,1 ya. Ini 26 dibagi 8. Silakan dibagi. Kesimpulannya tadi kan dari Pak Gustom bahwa dalam pengukuran keliling dibagi diameter itu untuk menentukan lebih berarti hasilnya itu 3, sekian. Kalau kalian dalam membuktikan keliling dan diameternya, keliling dibagi diameter itu hasilnya 3,1 sekian, maka penyelidikanmu itu sudah benar. Ya, jadi ketika kalian sudah menemukan jawaban penyelidikanmu, keliling per diameter itu hasilnya 3,1 lebih sekian, maka penyelidikanmu sudah betul. Ini membuktikan bahwa nilai pi, ya, nilai pi ini adalah keliling per diameter. Pi sama dengan K per diameter. Nah, keliling sama dengan VD. VD itu apa? V kali D. V kali diameter. Ya. Jadi kelilingnya itu sama dengan V kali diameter. Oke, silakan disimpulkan. Ini apa? 26 bagi berapa tadi? 26 per 8. Di sini 30 per 9. Hasilnya oke. Silakan ditulis kesimpulannya.
Boleh selalu lebih dari 1 dan kurang dari 4, maka pendidikanmu sudah benar. Silakan dituliskan di situ kesimpulannya. Dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan, eksplorasi yang sudah dilakukan, maka hasil yang diperoleh perbandingan keliling dengan diameter lingkaran diperoleh nilai selalu lebih dari 3 dan kurang dari 4. Oke. Kita kali itu sini. Oke, sudah selesai? Sudah? Satu persatu silakan dibacakan di depan dari kelompok 3. Berapa ini? Silakan. Dari Farah, kelompok Oke, silakan duduk balik. Kelompok 1. Baca yang keras. Ya. Siapa yang akan menanggapi? Ayo, dari hasil dari kelompok 1. Ini ada yang bertanya? Dari kelompok 4 mungkin? Kelompok 3?
Silakan menanggapi. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Hasil. Ya? Hasil. Kalau temanmu membacakan hasil diskusi itu seharusnya diperhatikan dulu, jangan bermain sendiri. Nanti kalian tidak akan tahu bagaimana jawaban temanmu, betul apa salah. Itu ya. Oke? Nah, perhatikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4 ya. Silakan. Mana kawan ini? Ya. Silakan. Bimo, Pandu. Ini sudah. Ayo. Satu. Yo, bacakan. Mana tuh Mbak? Nomor 1, nama benda gelas plastik diameter 8,5 cm, keliling 26 cm, keliling diameter 8 per diameter 8 per 26 sama dengan 24. 26 per 8. Nah, ya, berbalik ya. Ayo, yang kedua. Nomor 2, nama benda toples diameter 9,3 cm, keliling 30 cm, keliling diameter 9,3. Bisa lagi ya, dibenahi dulu. Berarti terbalik 30 per 9. 30 per 9 sama dengan 24. Akan dibenahi dulu ya, dibenahi dulu. Mana betul-betul? Mana? Oke. Kelompoknya standing ya. Saya benar nih. Dari kelompok 3, 1. Nama benda tutup toples diameter 9,5 cm, keliling 31 cm, keliling per diameter 31 cm per 9,5 cm sama dengan 32,5 per 9,5. 2. Tutup botol diameter 6,5 cm, keliling 21 cm, keliling per diameter 21 cm per 6,5 cm sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Kesimpulan, jadi hasil penyelidikan yang sudah dieksplorasikan maka selalu lebih dari 3 dan kurang dari 4, maka penyelidikanmu sudah benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 per 2. Jadi kelompok 2 tadi, kelompok ini. Jadi ketika diterangkan oleh Pak Guru, kamu tidak memperhatikan berarti. Ya. Nah, karena itu ketika dijelaskan, itu diperhatikan. Jangan hanya bermain sendiri. Oke? Silakan dikumpulkan hasilnya. Akan kami lanjutkan. Ya, silakan duduk kembali seperti semula. Jadi dari semua alatnya.
tas lagi. Sampai ini dulu. Ini Saya suka. ya alat-alatnya silakan dimasuk atas bed semuanya. Oke, sudah. Ayo Bimo cepat. Pandu ayo cepat. Oke semuanya. Kita lanjutkan. Nah. Bilangan yang menunjukkan perbandingan keliling dan diameter lingkaran disebut dengan P. Tadi kalian sudah mengeksplorasi beberapa benda, diukur diameter dan kelilingnya, yang hasilnya rata-rata berapa? 3,1 atau 3, berapa? Jadi 3 lebih tetapi 4 kurang. Nilai P tidak dapat diperoleh dengan tepat. Nah, dalam hal ini digunakan pendekatan nilai, yaitu P 3,14 atau 22/7. Nah, ini adalah untuk mencari keliling lingkaran. Mungkin dari pendidikan tadi ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya tentang cara mencari pi. Bagaimana caranya? Nah, yaitu dengan eksplorasi mengukur keliling lingkaran dibandingkan dengan diameter. Yang hasilnya berapa? Ya, 3 lebih 4 kurang. Dalam hal ini ya, nilai pi tidak dapat diperoleh dengan tepat karena memang nilainya kalau 3 lebih, kalau 4 kurang. Dalam hal ini digunakan pendekatan nilai pi, yaitu 3,14 atau 22/7. Ini adalah dalam mencari pi. Nah, maka berlaku rumus kalau keliling lingkaran itu sama dengan VD. V 22/7 atau 3,4/B diameter. Ya, tadi sudah kalian buktikan dalam mencari pi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Gimana? Mudeng apa bingung? Paham belum? Dalam mencari pi sudah paham? Dengan kalian mencari dengan mengeksplorasi tadi? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya sebelum dilanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya. Kamu tidak percaya, Pak Guru yang harus bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh nilai pi? Bagaimana cara memperoleh nilai pi? Tadi kalian mencari nilai pi dengan cara penyuntikan tuh? Apa? Mau gimana? Ya, betul. Nah. Jadi cara memperoleh nilai pi yaitu membagi keliling lingkaran dan dengan diameter. Itu akan memperoleh nilai pi. Maka berlaku rumus keliling lingkaran sama dengan pi
kali 3 meter atau VD. Nah, nanti untuk kali berikutnya kita akan bersama-sama mencari keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Coba Pak Guru lanjutkan. Cukup? Baik. Nah, ini ada beberapa soal, silakan dikerjakan yang berkaitan dengan cara mencari Pi. Tulis namanya. Waktunya 15 menit. Baik, ini nanti silakan disesuaikan di rumah. Untuk pembelajaran kali ini, Pak Guru juga memberikan dulu hasil dari pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak kalau belajar lagi di rumah supaya lebih paham tentang keliling lingkaran. Baik, silakan. Mas, nanti dikerjakan di rumah.
Oke. Bapak Guru, silakan nanti anak-anak di rumah dan sampai depan belajar. Kemudian materi yang sudah Bapak sampaikan dipelajari lagi. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, besok pagi kita bahas. Oke, silakan disiapkan. Kita pertama kita akhiri dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Kita patut siap berdoa. Cukup. Jadi salam. Selamat siang.